Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Di hari ini, Jumat 12 Januari 2024, kami menyapa kita sekalian dengan penuh ungkapan syukur. Kiranya rahmat Tuhan terus bersama-sama dengan kita di hari ini. Kita akan memulai akan seluruh aktivitas kita. Karena itu, mari kita dasarkan di dalam waktu teduh untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dalam santapan rohani kita atau sarota. Mari bersama kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan ya Allah kami. Engkau Allah yang perkasa yang terus menuntun setiap perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini. Nafas kehidupan masih Engkau anugerahkan bagi kami, dan rasa syukur untuk terus memaknai bahwa hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kami mau membawa hati kami sebagai wujud ketaatan kami sepenuhnya kepadamu. Bapa di dalam sorga, saatnya kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Engkau memampukan kami untuk memaknai dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 sampai 23. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita diberikan satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu warisan terbaik. Warisan terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, warisan selalu dikaitkan dengan harta yang ditinggalkan seseorang bagi keturunannya atau bagi orang yang ditetapkannya. Tidak jarang warisan menyebabkan konflik. Setiap orang menginginkan warisan, tetapi yang diharapkan bukan yang benar-benar penting bagi hidupnya. Pada masa kepemimpinan Yosua, bangsa Israel setia beribadah kepada Tuhan. Namun setelah Yosua meninggal dan seluruh generasi dikumpulkan, lahirlah generasi berikutnya dan mereka tidak mengenal Tuhan maupun apa yang telah dilakukannya terhadap Israel. Seperti dalam ayat 10 dan 11 bacaan kita, bahwa pada saat itu bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Baal.
Sejak zaman hakim-hakim hingga zaman raja, bangsa Israel berulang kali jatuh dan bangkit karena alasan yang sama, penyembahan berhala. Akar masalahnya adalah mereka tidak lagi mengenal Tuhan. Generasi Israel setelah Yosua tidak mempunyai pengetahuan sejati tentang Tuhan. Karena itu, orang tua mungkin tidak lagi mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Pengabdian ini telah melahirkan generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan dan firman-Nya. Bukankah kenyataan ini sangat menyesakkan? Anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya, tidak lagi menghormati agama, tidak lagi menghormati Tuhan penciptanya, dan perbuatan Allah hanya membawa kepada keburukan. Hal serupa dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita, khususnya orang tua, hendaknya memikirkan hal ini dan mencari ke dalam diri kita sendiri. Bahwa sudahkah kita mengenal Tuhan dengan baik untuk mewariskan kepada keturunan kita? Sudahkah kita mengenalkan mereka pada Tuhan sejak kecil dan mengajari mereka dengan penuh semangat berulang kali? Demikianlah perenungan kita di pagi hari ini. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, menjadi sebuah warisan yang terindah untuk kami lakukan itu dan wariskan itu ialah tetap hidup berpaut dan setia hanya kepada Tuhan. Warisan iman yang terus menjadi pengingatan setiap saat bagi generasi kami ialah senantiasa mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Jika selama ini kami abai di dalam menanamkan warisan iman yang berharga bagi anak-anak dan keturunan kami, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon ampun akan segala pelanggaran dan ketidaksetiaan kami. Dan hari ini kami maknai bahwa betapa kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali oleh firman-Mu untuk kami menanamkan sebuah kedisiplinan bagi diri kami dan keturunan kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi segenap keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang bersama dengan kami pun yang berada di tempat-tempat lain dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Biarlah kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing terus mencerminkan citra diri sebagai anak-anak Tuhan yang telah hidup di dalam kemuliaan Allah. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini, ataupun menikmati berkat Tuhan dalam wujud yang lain. Biarlah kehidupan kami persembahkan seutuhnya hanya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Allah bagi segenap orang tua kami dalam usia lanjut mereka. Perteguh iman percaya mereka, walaupun fisik terbatas dan melemah, tetapi mereka tetap merasakan ada tangan kasih Tuhan yang menguatkan dan memampukan mereka menjalani hari-hari hidup ini. Kami berdoa bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami, baik itu yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah-rumah perawatan. Tuhan, seruan mereka dan juga kerinduan mereka, kami percaya Tuhan terus mendengar dan Tuhan menyatakan kasih-Mu melalui proses pemulihan yang mereka akan nikmati. Bapa di dalam sorga, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang terus menuntun akan langkah perjalanan hidup kami. Ini doa kami ya Allah. Sambut dan dengarkanlah kami yang datang bermohon. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Tuhan memberkati kita sekalian.